Pujangga Kisah Cahaya Pondok. Tidak semua cahaya datang dari lampu yang terang. Kadang, cahaya itu lahir dari hati yang sabar, dari air mata yang jatuh saat tahajud, dan dari langkah kecil seorang santri di jalan ilmu. Pondok mungkin terlihat sederhana, dindingnya tua, kamarnya sempit, makannya seadanya. Namun dari tempat itulah, lahir jiwa-jiwa besar yang tak pernah menyerah. Inilah kisah tentang cahaya pondok, tempat di mana lelah menjadi ibadah, dan rindu berubah menjadi doa. Di sebuah pesantren tua yang berdiri di ujung kampung, hiduplah seorang santri bernama Fikri. Ia bukan anak orang kaya, bahkan uang sakunya seringkali hanya cukup untuk membeli sabun dan selembar buku tulis. Namun Fikri punya sesuatu yang lebih besar dari harta, ia punya tekad. Sejak kecil, ibunya selalu berkata, "Nak, kalau kamu ingin hidupmu terang, dekatilah ilmu dan dekatilah Allah." Kalimat itu sederhana, tetapi tertanam kuat di dalam dadanya. Maka ketika teman-temannya memilih bekerja setelah lulus sekolah, Fikri memilih mondok. Banyak yang meremehkan, "Ngapain mondok? Memangnya jadi santri bisa bikin kaya?" Fikri hanya tersenyum. Ia tahu, tidak semua orang paham arti perjuangan yang sesungguhnya. Hari pertama di pondok terasa berat. Kamar sempit berisi banyak orang, tidur beralas tikar, mandi harus antre panjang, dan makan seadanya dengan lauk sederhana. Namun disitulah ia belajar bahwa kenyamanan bukan tujuan utama, melainkan keberkahan. Setiap pagi sebelum subuh, suara kentongan membangunkannya. Dengan mata masih berat, ia berjalan ke masjid bersama santri lain. Udara dingin menusuk, tetapi hati terasa hangat. Di bawah langit gelap, ia mulai memahami satu hal, jalan menuju cahaya memang sering dimulai dari gelap. Siang hari, Fikri belajar kitab kuning bersama kiai. Tulisan Arab tanpa harakat itu dulu terasa seperti teka-teki besar. Namun perlahan, ia mulai mengerti bahwa ilmu membutuhkan kesabaran. Sang kiai pernah berkata, "Santri yang hebat bukan yang paling cepat paham, tetapi yang paling sabar menjaga adab." Kalimat itu menamparkan hatinya. Sejak saat itu, Fikri lebih fokus memperbaiki dirinya. Ia membantu menyapu halaman, membersihkan kamar mandi, menata sandal jamaah di masjid, dan melayani tamu pondok tanpa diminta. Ia sadar, keberkahan ilmu sering datang dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Suatu malam, ia menerima surat dari rumah. Ibunya sakit, tangannya gemetar saat membaca, air matanya jatuh perlahan. Ia sangat ingin pulang, tetapi biaya perjalanan tidak ada. Dengan langkah pelan, ia menemui kiai. "Kiai, ibu saya sakit." Sang kiai menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Kadang Allah menguji bukan karena benci, tetapi karena ingin melihat seberapa kuat kita percaya." Fikri menunduk, "Teruslah berdoa." Kadang doa seorang anak yang jauh lebih cepat sampai ke langit. Malam itu, Fikri sujud lebih lama dari biasanya. Di sepertiga malam, ia menangis tanpa suara. "Ya Allah, jika aku belum bisa membahagiakan ibuku hari ini, jangan biarkan aku menjadi anak yang mengecewakannya." Sejak malam itu, Fikri semakin giat belajar. Ia ingin menjadi alasan ibunya tersenyum. Bukan dengan kekayaan, tetapi dengan akhlak dan ilmu yang bermanfaat. Tahun demi tahun berlalu, santri baru datang, santri lama pulang. Namun Fikri tetap bertahan. Ia menjadi saksi betapa pondok mengubah banyak orang. Anak yang dulu pemarah menjadi lembut, yang dulu malas menjadi rajin, yang dulu sombong menjadi rendah hati. Pondok bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat memperbaiki jiwa. Hingga suatu hari, Fikri dipercaya menjadi pengajar bagi santri junior. Saat pertama kali duduk di depan mereka, ia teringat dirinya yang dulu bingung, takut, dan penuh keraguan. Kini, ia menjadi bagian dari cahaya itu. Ia tersenyum kecil. Mungkin beginilah cara Allah bekerja, menguatkan seseorang agar kelak bisa menguatkan orang lain. Beberapa tahun kemudian, Fikri pulang ke kampung. Ibunya berdiri di depan rumah sederhana itu, menunggu dengan mata berkaca-kaca.
Tak ada mobil mewah, tak ada pakaian mahal, hanya seorang anak dengan sarung sederhana dan hati yang lebih dewasa. Ibunya memeluknya erat. "Nak, ibu bangga. Bukan karena kamu jadi orang besar, tetapi karena kamu tetap menjadi anak yang dekat dengan Allah." Fikri menangis. Ia sadar, cahaya terbesar bukanlah pujian manusia, tetapi restu seorang ibu. Kini ia paham, mengapa pondok disebut cahaya. Karena di tempat sederhana itu, manusia belajar mengenal dirinya, belajar sabar saat diuji, belajar ikhlas saat tak dipahami, dan belajar percaya saat jalan terasa gelap. Cahaya pondok bukan berasal dari lampu masjid, tetapi dari hati para santri yang terus menyala dengan doa dan perjuangan. Dan sesungguhnya, orang yang paling bercahaya bukanlah yang paling terkenal, tetapi yang paling tulus menjaga imannya. Itulah cahaya pondok, sunyi, sederhana, namun cukup terang untuk menuntun langkah menuju ridha Allah.